Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang kami muliakan, mudah-mudahan puasa kita sisa berapa hari ini bisa meningkat kualitasnya dan betul-betul menjadi puasa yang unggul, puasa yang sempurna, bukan puasa yang disindir oleh Nabi kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan, karena yang paling utama tujuan puasa itu adalah setelah Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjaga semangat dan giroh kita selama bulan Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Orang yang sudah mendapatkan giroh dalam beribadah, giroh itu lebih dari semangat. Kalau semangat itu biasanya tergantung suasana. Tapi kalau giroh itu sudah muncul dari dalam hati, dan orang yang sudah mempunyai giroh itu biasanya yang pertama dia akan merasa eman-eman kalau meninggalkan sesuatu yang baik. Eman-eman kalau sehari tidak ke masjid Muhtadin. Eman-eman kalau sehari tidak ngaji. Eman-eman kalau sehari tidak berbuat baik yang bermanfaat bagi dia sendiri maupun bagi orang lain. Itu orang yang sudah memiliki giroh. Kalau semangat biasanya naik turun, tergantung cuaca, tergantung suasana, tergantung lingkungan, dan lebih banyak faktor dari luar. Tapi kalau giroh ini sudah faktor dari dalam. Maka bagaimana agar kita bisa menjaga giroh kita nanti setelah bulan puasa adalah bagaimana kita menanamkan pada diri kita masing-masing bahwa mengenal dan beribadah kepada Allah itu tidak hanya dalam bulan Ramadan saja. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi bukan selesai Ramadan bagi orang tertentu ya sudah cukup bagi saya untuk ibadah Ramadan selesai ya sudah. Tapi bahwa mengenal dan beribadah kepada Allah itu sampai ajal menjemput kita. Atau sampai, kalau misalnya seperti warung Madura itu kan punya moto, kalau hari ini kiamat warung Madura masih buka, setengah hari bukanya. Itu seperti itu. Kita punya prinsip mengenal dan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Tidak dibatasi oleh Ramadan selesai ya sudah. Tidak ada tadarus lagi, tidak ada jamaah ke masjid, tidak ada infak sedekah, dan seterusnya. Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana menanamkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Hiroh, semakin kita punya hiroh, maka Allah juga akan semakin menunjukkan jalannya. Semakin kita punya semangat untuk beribadah, semakin kita punya semangat untuk mendekati hidayah, maka Allah pun juga akan semakin menunjukkan ini loh jalan yang benar. Kita punya kekuatan furqaniyah, kekuatan yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, untuk menjaga hiroh kita, hiroh bulan Ramadan bisa terjaga di luar bulan Ramadan, itu adalah kita punya pemahaman bahwa Ramadan ini adalah momentum untuk
upgrade iman. Kalau HP di-upgrade karena sudah kadang-kadang lemot gitu ya, maka dia perlu di-upgrade. Ramadan ini juga untuk mengupgrade awal titik tolak, bukan akhir. Setelah Ramadan selesai, maka sudah kembali ke, kalau HP itu ya settingan baru. Sudah settingan baru, sudah bersih gitu. Yang kedua, kalau anak muda itu ya Ramadan ini momentum untuk nanti setelah Ramadan itu naik level. Anak-anak yang suka main game itu kan ada level up, naik level. Ramadan juga seperti itu. Ini momentum untuk nanti setelah Ramadan itu level kita naik. Level apa? Level iman. Level takwanya kita naikkan. Apa ciri-cirinya? Keseimbangan ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Tidak hanya hablum minallah diutamakan, tapi hablum minannasnya tidak ada atau minoritas, minim. Rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin tadarus, rajin infak dan sebagainya, tapi dengan lingkungan kanan kiri tidak kenal atau tidak dikenal, atau sebaliknya kerja baktinya giat, pertemuan RT Dasawisma rajin, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah beribadah, belum sempurna. Maka yang sempurna adalah keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas, iman dan amal soleh. Hubungan vertikal ke atas dan hubungan horizontal ke samping itu diseimbang. Ini naik level. Setelah Ramadan ada bekasnya gitu. Tidak seperti status WhatsApp 24 jam selesai nggak ada bekasnya apa-apa. Tapi Ramadan ini bisa kelihatan bekas-bekasnya, dia rajin ke masjid, rajin qiyamul lail, qiyam Ramadan, tadarus dan sebagainya. Nanti setelah Ramadan ada bekasnya itu, ada impact-nya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mungkin berpanjang-panjang. Ramadan itu kan banjir siraman rohani. Banjir kultum, ada kultum taraweh, kultum subuh, takjil gitu nggih. Takjil malah bukan kultum lagi, ya 30 menit sebelum buka. Ini kuliah subuh. Kuliah yang tidak pernah diwisuda itu kuliah subuh. Atau kuliah 7 menit terawih itu nggak pernah diwisuda, nggak pernah ada wisuda, tapi ada gelarnya. Apa gelarnya? Sarjana Mutakin. Setelah Ramadan, Bapak Ibu punya gelar masing-masing, sarjana Mutakin. Tapi lulus apa enggak ya semua lulus, terlewati semua. Kultum itu kalau diakumulasi berapa menit setiap terawih, berapa menit setelah subuh, berapa menit sebelum takjil, minimal 3 itu dikalikan 1 bulan berapa menit Bapak Ibu sudah belajar, sudah kuliah. Tapi apakah itu semua itu mampir ke dalam hati kita atau hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Ini kan kuliah ya, jadi harus ada bahasa Inggrisnya lah. Kalau dalam bahasa Inggris ada to hear, artinya apa? Mendengar. To hearing, mendengar. Ada to listening, artinya apa? Mendengar juga. Sama-sama, to hearing, mendengar, to listening, itu juga mendengar. Bedanya apa? Kalau masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kiri, itu namanya to hearing. Tapi kalau to listening, masuk telinga kanan, mampir dulu ke hati. Ada penghayatan. Atau kalau bahasa akademiknya ada internalisasi. Apa pesannya disampaikan, masuk telinga kanan, mampir dulu ke hati, mungkin tidak keluar. Ditanamkan dalam hati, diamalkan setelah dia mendengar, itu to listening. Kalau bledek, petir, jedar gitu kan, itu lebih identik dengan to hearing. Tapi kalau kultum setiap hari didengarkan, dititeni gitu apa aja, apa nasihat-nasihatnya ditanamkan dalam hati dan diamalkan, itu berarti Bapak Ibu sudah to listening. Jadi tidak sekedar, nanti kasihan Pak Januri yang sudah menyiapkan jadwal kultum terawih subuh takjil itu, susah menghubungi, nanti kalau ada satu kehalangan repot untuk tukar jadwalnya dan sebagainya. Ternyata kita jamaah itu nggak ada yang mendapatkan apa-apa. Dari 30 menit, 30 hari itu apa yang didapat? Lupa semua.
boro-boro masuk ke hati, udah nggak ingat semua. Yang terakhir, karena ini juga sekaligus barangkali kesempatan saya di Muhtadin di Ramadan ini sudah selesai, walaupun masih berapa hari. Gitu. Kalau di Syawal biasanya ibu nanti ada ada arisan, ada reuni, ada silaturahmi sekolah dan sebagainya. Itu biasanya ada ikrar, ya, ada ikrar sawalan, ya, Pak RT, mungkin Pak Duko dan sebagainya. Nah, saya ingin minta Bapak Ibu jamaah Muhtadin ini kita ikrar ikrar 30 hari setelah Ramadan. Setuju? Ini pagi biar semangat ini, biar nggak ngantuk. Nanti cukup Bapak Ibu jawab yes atau no. Nah, ini kan kuliah, jadi harus ada bahasa Inggrisnya. Oke. Jawab yang keras yes atau no. Saya bertanya, nanti saya jawab yes atau no, silahkan Bapak Ibu yang mau yes, yang no, silahkan, nggak apa-apa. Nanti Pak Januri nggak niteni kok, sing no yes opo. Nggak ada, pokoknya sih penting yes atau no. Ini biar nggak cuma ikrar sawalan, tapi ada ikrar 30 hari setelah Ramadan itu bagaimana? Oke. Yes atau no? Ya, latihan dulu itu. Jadi setelah Ramadan itu bagaimana? Setelah Ramadan itu tetap ramaikan masjid. Yes atau no? Yes. Sholat jamaah. Yes atau no? Yes. Ajak keluarga jamaah. Yes atau no? Yes. Suwi-suwi kok rada rindik iki yes. Kata banget iki. Setelah Ramadan hadir pengajian di masjid. Yes atau no? Yes. Tadarus tilawah. Yes atau no? Yes. Baca Al-Quran dilanjutkan? Yes. Sedikit tapi rutin, yes atau no? Yes. Di rumah atau di masjid, yes atau no? Yes. Ya sama aja, di rumah nggak apa-apa, yang penting sedikit tapi rutin. Gitu, gitu. Jadi Allah itu lebih suka amal perbuatan yang sedikit tapi rutin. Bukan yang langsung banyak tapi minggu setahun sepisan. Ramadan khatam 30 hari, setelah itu nggak pernah baca lagi. Masih lebih baik Bapak Ibu habis maghrib membaca 1 lembar, tapi setiap habis maghrib dimanapun, sedang tugas luar kota sempatkan membaca 1 lembar, sedang apapun membaca 1 lembar, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kalau dulu bapak-bapak yang kuliah pakai model lemburan atau yang pelajar borongan, besok ulangan, malam ini belajar ngebut semalam sampai subuh, tapi setelah ujian nggak pernah belajar lagi. Yang berikutnya, infak sedekah bertambah, yes atau no? Yes. Perbanyak amalan baik dan bermanfaat, yes atau no? Yes. Menghindari perbuatan sia-sia dan tidak berguna, yes atau no? Yes. Tidak gibah, yes atau no? Yes. Tidak namimah, yes atau no? Yes. Tidak memfitnah, yes atau no? Paling rada mikir bingung ini. Setelah Ramadan rihlah dakwah, yes atau no? Yes. Rihlah dakwah itu piknik loh. Oke, sekarang jawab ini Pak Januri, berarti nggak ada piknik. Lumayan ngirit. Rihlah dakwah itu piknik tapi ada nuansa dakwahnya. Setelah Ramadan rihlah dakwah, yes atau no? Yes. Bayar dewe-dewe, yes atau no? Yes. Dibayari takmir, yes atau no? Yes. Sing ra jawab ramelu, yes atau no? Oke, mengatakan nama lagi santai karena ini kuliah subuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.